Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut lagi membahas soal seleksi akademik PPG Pretest PPG IPA SMP tahun 2023. Kali ini indikatornya 42, 43, 45 dan 46 tentang struktur dan fungsi organ dan sistem organ, zat aditif dan adiktif. Indikator 42. Disajikan data berupa gambar berbagai organ pada hewan, peserta dapat mengaitkan hubungan antara struktur dan fungsi organ tersebut dalam mendukung sistem organ. Soal pertama. Berdasarkan bagian-bagian dari strukturnya, jantung tersebut terdapat pada organisme A. Mamalia, B. Amfibia, C. Reptilian, D. Aves, E. Pesces. Jadi kalau dilihat di sini, jantungnya terdiri atas dua ruang saja. Ada atrium dengan ventricle. Jadi jantung yang dua ruang itu adalah jantung Pisces atau ikan. Memiliki dua ruang, satu ventricle dan satu atrium. Posisi jantung Pisces yaitu terletak di belakang insang. Jawabannya adalah E. Soal yang kedua ini bukan organ pada hewan, kita bahas juga yaitu organ pada manusia. Amati gambar sistem organ pencernaan berikut ini. Tempat terjadinya pencernaan secara mekanik ditunjukkan pada nomor. Ini ada 1, mulut, 2, kerongkongan atau esofagus, 3, lambung, 4, pankreas, kemudian yang 5, usus halus, 6, usus besar, dan yang ke-7, hati. Pencernaan mekanik itu terjadi di rongga mulut, yaitu dengan gigi, dan di lambung oleh otot-otot lambung. Maka jawabannya adalah 1 dan 3. Mengapa sistem organ pada manusia juga saya bahas? Karena ini berdasarkan FR dari teman-teman yang sudah ujian sebelumnya, kebanyakan yang keluar itu adalah organ pada manusia. Soal ketiga, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari villi dan mikrovilli dari usus halus. Struktur mikrofilli disesuaikan dengan fungsinya, yaitu A. Mempermudah penyerapan penyerapan zat. B. Memperluas bidang penyerapan molekul sederhana. C. Mengalirkan zat ke seluruh tubuh. D. Melakukan gerakan mendorong makanan. E. Mengatur penyerapan air. Jadi memperluas bidang penyerapan molekul sederhana itu jawabannya. Apa saja molekul sederhana itu? Yaitu ada glukosa, asam amino, vitamin, mineral, dan air. Karena usus ini adalah untuk menyerap zat-zat makanan berupa molekul sederhana tersebut. Soal selanjutnya, perhatikan gambar kelenjar hormon pada manusia berikut. Kelenjar yang ditunjuk oleh huruf X menghasilkan hormon. Jadi huruf X ini itu adalah pankreas. Apa saja hormon yang dihasilkan oleh pankreas? Yang pertama, insulin. Fungsinya mengikat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Kedua, glukagon. Fungsi glukagon ini berkebalikan dengan insulin. Glukagon ini adalah hormon yang berfungsi sebagai hormon hiperglikemi atau meningkatkan kadar glukosa di dalam darah dengan cara merubah glukogen menjadi glukosa. Kalau insulin tadi itu adalah untuk menurunkan kadar gula di dalam darah. Kemudian ada polipeptida pankreas. Jadi yang benar di sini itu adalah glukagon berfungsi mengubah glikogen menjadi glukosa. Soal selanjutnya, perhatikan gambar organ di bawah ini. Ini adalah gambar dari nefron ginjal. Nama bagian organ dan proses yang terjadi pada label X adalah label X itu yang ini. Jadi yang bulat ini adalah glomerulus, kemudian yang ini adalah tubulus contortus proximal. Fungsinya adalah sebagai tempat terjadinya reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh dan yang akan menghasilkan urin sekunder. Jadi hasil penyerapan kembalinya itu sisanya itu berupa urin sekunder. Untuk menjaga keseimbangan dalam metabolisme tubuh, nefron ginjal menyerap kembali zat-zat yang masih dibutuhkan, yaitu jadi kita sudah bahas tadi bahwa di tubulus contortus proximal ini terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Apa saja zatnya? Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat yang masih diperlukan lainnya. Jadi ini jawabannya adalah kalau yang A asam urat dan glukosa, asam urat itu tidak. Asam amino dan urea, urea ini tidak. Jadi yang benar itu adalah glukosa, ion Na+, dan Cl-. Indikator 43.
Disajikan narasi tentang keluhan penyakit pada sistem organ manusia, peserta dapat memilih upaya untuk menjaga kesehatan dari penyakit tersebut. Soalnya, Sehai menderita sakit dengan gejala mudah merasa lapar dan haus, sering kencing di malam hari, dan berat badannya turun walau makannya banyak. Sebaiknya Sehai membatasi konsumsi A. Daging, B. Telur, C. Susu segar, D. Jus buah, E. Sayur berwarna hijau. Jawabannya itu adalah D. Jus buah. Mudah merasa lapar dan haus ini sering kencing di malam hari dan berat badan turun walaupun makan banyak merupakan gejala khas dari penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Pankreas penderita tidak mampu menghasilkan insulin yang cukup, sehingga gula tidak dapat ditransformasi menjadi energi di dalam sel. Akibatnya, tubuh merasa selalu kekurangan energi. Itulah yang menimbulkan dia selalu merasa lapar. Karena transformasi energi oleh gula tidak terjadi, maka massa otot tubuh berkurang. Kemudian penderita kencing manis harus membatasi gula atau makanan yang mengandung gula. Dalam hal ini yang banyak mengandung gula itu adalah jus buah. Jawabannya adalah D. Gejala kurang darah, mata sering berkunang-kunang dapat diatasi dengan pemberian suplemen yang berperan dalam pembentukan suatu protein khusus yang disebut heimin. Suplemen tersebut adalah A. Multivitamin, B. Zat kalsium, C. Asam amino, cysteine, D. Zat albumin, E. Zat besi. Sudah jelas ya, anemia atau kurang darah itu diatasi dengan zat besi. Anemia adalah lemas dan cepat lelah, sakit kepala dan pusing, sering mengantuk, misalnya mengantuk setelah makan, kulit terlihat pucat atau kekuningan. Cara mengatasinya dengan mengkonsumsi eritropoietin, yaitu obat yang membantu sumsum tulang memproduksi sel darah merah, mengkonsumsi suplemen asam folat, zat besi, dan vitamin B12. Kemudian kalau perlu, kapan perlu melakukan transfusi darah. Jawabannya adalah E. Kelainan pada sistem ekskresi karena kekurangan hormon antidiuretik atau ADH dan dapat menyebabkan rasa haus yang berlebihan serta mengeluarkan urin menjadi banyak dan sangat encer adalah A. Nefritis, B. Gangren, C. Diabetes mellitus, D. Diabetes insipidus. Jawabannya itu adalah diabetes insipidus. Diabetes insipidus itu adalah kondisi di mana seseorang terus merasa haus dan menyebabkan produksi urinnya itu berlebih dari tubuh. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan cairan di dalam tubuh dan juga karena kekurangan hormon antidiuretik atau ADH. Lalu diabetes mellitus atau dikenal juga dengan kencing manis atau penyakit gula merupakan penyakit di mana kadar gula di dalam darah cukup tinggi karena tubuh tidak dapat melepaskan atau menggunakan insulin, sehingga gula di dalam darah tidak dapat dimetabolisme. Lalu apa itu nefritis? Nefritis itu adalah kerusakan glomerulus akibat alergi terhadap racun yang dikeluarkan oleh bakteri Streptococcus. Soal selanjutnya. Seorang anak merasa perih di bagian perut. Ketika dilakukan diagnosa dokter, anak tersebut merasakan nyeri ketika ditekan bagian perut kanan bawah. Pasien mengalami sembelit sebelum merasakan nyeri tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, upaya yang paling tepat yang dapat dilakukan untuk menjaga dari gangguan ini yaitu jadi pasien ini mengalami sembelit. Sembelit itu adalah feses yang keras sehingga sulit untuk mengeluarkan BAB. Caranya itu adalah dengan mengkonsumsi makanan kaya serat. Contohnya adalah sayur-sayuran. Seseorang mengalami gejala pening, agak demam, mata berair, tenggorokan seperti kering, maka dapat disarankan pada orang tersebut agar tidak terjadi gangguan lebih parah adalah. Jadi ini adalah gejala-gejala dari influenza. Dia sudah mengalami demam, suhu tubuhnya tinggi, jadi minum obat pereda sakit kepala, makan minum yang cukup, lalu istirahat. Jawabannya adalah B. Indikator 45. Disajikan data tentang zat adiktif dalam kehidupan sehari-hari, peserta dapat menganalisis dampak kesehatan akibat penggunaan zat adiktif. Contoh soal. Di antara zat-zat berikut yang dapat menimbulkan halusinasi, penurunan fungsi seksual, dan menimbulkan kematian adalah A. Marijuana, B. Formalin, C. Metanyl yellow, D. Kunyit, C. Asam suka. Jadi yang dapat menimbulkan halusinasi itu adalah marijuana. Merupakan zat yang banyak dijumpai dalam ganja yang dapat menimbulkan halusinasi.
Jika dikonsumsi berlebihan, dapat menimbulkan kehilangan fungsi seksual dan kematian. Kalau formalin itu adalah pengawet, buatan yang sangat efektif untuk mengawetkan ikan dalam jangka waktu yang cukup lama, bersifat karsinogenik atau penyebab kanker dan kerusakan jaringan pada manusia. Kalau metanyl yellow ini adalah pewarna buatan yang menghasilkan warna kuning. Kunyit ini jelas, asam cuka ini adalah pengawet. Morfin dan heroin merupakan jenis narkoba yang sangat berbahaya karena jika disalahgunakan dapat menyebabkan kematian. Cara kerja narkoba tersebut dalam menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Morfin dan heroin merupakan psikotropika jenis A. Stimulan, B. Depresan, C. Sedatif, D. Perangsang, E. Halusinogen. Jadi morfin dan heroin ini termasuk kepada depresan. Apa itu depresan? Depresan adalah jenis nafza yang menyebabkan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga membuat penggunanya menjadi tenang, membuat tertidur, bahkan tidak sadarkan diri. Beberapa contohnya itu adalah kodein, alkohol, benzodiazepin, morfin, dan heroin. Dan ini dia jenis narkoba menurut efeknya. Depresan itu yang tadi, morfin dan heroin. Pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contoh putau, alkohol, inhalansia, metadon, sedatif, hipnotik, ganja, opiat, morfin, heroin, dan kodein. Kemudian ada yang stimulan, pemakai cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Contohnya amfetamin, kafein, kokain, MDMA atau ekstasi, dan nikotin. Lalu halusinogen, pemakai menjadi berhalusinasi dan melihat sesuatu hal yang sebenarnya tidak ada dan tidak nyata. Contoh LSD, ganja, jamurnya itu ada meskalin dan psilocybin. Indikator 46. Disajikan data tentang zat aditif. Dalam kehidupan sehari-hari, peserta dapat menganalisis dampak kesehatan akibat penggunaan zat aditif. Zat aditif butyl hidroksianisol atau BHA sering ditambahkan ke dalam makanan atau minuman. BHA ini memiliki dampak yang baik karena dapat berfungsi sebagai, jawabannya adalah antioksidan. Apa itu antioksidan? Antioksidan itu adalah pengawet yang mencegah kerusakan makanan secara oksidatif. Contoh pengawet antioksidan adalah asam askorbat atau vitamin C, asam sitrat, kemudian BHA, BHT, sulfit, dan tokoferol. Macam-macam zat aditif. Ada yang pemanis, pewarna, pengawet, penyedap, dan pemberi aroma. Pemanis ada yang alami, gula pasir, gula aren, gula bit, bisa juga madu. Yang sintetis aspartam, sakarin, asesulfam-K, dan siklamat. Pewarna alami bisa daun pandan, daun suji, buah naga, kunyit, wortel. Kalau yang sintesis, coklat HT, eritrosit, kuning FCF. Kemudian kalau pengawet bisa enzim papain, enzim bromelin, natrium benzoat. Ini yang buatannya. Yang alami bisa kita pakai garam atau asam cuka. Kemudian penyedap alami bawang putih, kaldu ayam, ebi. Sintetisnya itu adalah MSG atau vetsin. Kemudian pemberi aroma yang alami ekstra buah, yang sintetis yaitu ada misalnya untuk aroma apel, amil kaproat, atau etil butirat untuk aroma nanas. Soal selanjutnya. Berikut ini adalah rumusan masalah yang sesuai dengan hasil percobaan di atas. Di sini ada tabel percobaan. Di sini ada pemanis makanan A, B, C, dan D. Sebelum ditetesi asam cuka, ini keadaannya. Kemudian setelah ditetesi asam cuka, ini keadaannya. Dari percobaan ini sebenarnya apa hasil percobaannya ini? Apa rumusan masalahnya? Jadi rumusan masalahnya itu adalah jenis makanan apakah yang mengandung pemanis siklamat. Aspartam diumumkan aman untuk dikonsumsi dan seringkali digunakan sebagai bahan pemanis pada makanan dan sebagai pemanis pengganti pada penderita diabetes. Aspartam juga dilaporkan dapat menghambat kerja enzim asetilkolin ester
esterase yang berfungsi dalam pengendalian memori. Manakah yang paling tepat dari pernyataan berikut? Jawabannya itu adalah E. Aspartam sebaiknya tetap boleh diperjualbelikan diikuti dengan petunjuk penggunaannya. Jadi penggunaan aspartam yang aman itu juga perlu dikontrol penggunaannya karena aspartam ini adalah pemanis buatan. Soal selanjutnya. Salah satu fungsi zat aditif adalah sebagai pewarna baik yang bersifat alami maupun sintesis. Zat aditif yang berfungsi sebagai pewarna alami untuk bahan makanan adalah akarmoisin, besakarin, D-tartrazin, E-kurkumin. Karmoisin itu adalah pewarna sintetik yang memberikan warna merah. Sakarin ini otomatis pemanis. Tartrazin itu merupakan pewarna makanan sintetis yang berwarna kuning. Sedangkan yang alami itu adalah kurkumin. Kurkumin ini terdapat di kunyit. Soal terakhir ini berkaitan dengan zat adiktif. Manakah pernyataan berikut yang tepat tentang zat adiktif? Jadi zat adiktif, jawabannya itu adalah D. Zat adiktif boleh diproduksi di bawah pengawasan yang ketat dan penggunaannya diadministrasi oleh dokter. Karena zat aditif itu banyak yang bermanfaat juga untuk keperluan medis. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lulus pretest tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Saya Sudie dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.